Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu menjelaskan mengenai berbagi pengetahuan dalam komunitas praktik. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang bagaimana pengetahuan itu dikodifikasikan atau ditangkap. Yang kedua, itu bagaimana kita berbagi pengetahuan di dalam komunitas praktik. Dan setelah berbagi pengetahuan, otomatis pengetahuan itu harus diterapkan, ya, bukan hanya disimpan saja, tapi juga harus diterapkan. Oke, langsung saja. Tujuan dari penerapan ini yaitu menggunakan kembali atau reuse pengetahuan untuk efisiensi. Jadi agar pengetahuan itu efisiensi, maka kita gunakan kembali. Yang kedua, tujuannya itu untuk melakukan inovasi, untuk melakukan hal-hal secara lebih efektif. Esensi dari pengetahuan itu intinya yaitu merupakan bagaimana kita memberi sebuah keputusan atas sebuah masalah, ya, atau problem solving. Kemudian inovasi, kreativitas, rancangan intuitif, analisis, dan manajemen proyek yang efektif. Lebih melibatkan pengetahuan tacit daripada pengetahuan eksplisit. Jadi, dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan, ya, dari sebuah masalah itu biasanya kita lebih menggunakan pengetahuan tacit. Diperlukannya pemahaman lebih daripada sekedar dokumentasi. Jadi untuk membuat keputusan, memberi keputusan, itu harus mempunyai pemahaman yang lebih dibanding teori-teori, ya, atau pengetahuan yang sudah didokumentasi. Kemudian transfer pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pengetahuan. Kita ulas kembali yang sebelumnya. Yang pertama itu karakteristik penerimaan atau skill, share language, dan pengetahuan teknis. Yang kedua ada sifat dari tugas, rutin or non-rutin. Yang ketiga itu jenis pengetahuan yang ditransfer, eksplisit ke tacit, tacit ke eksplisit, tacit ke tacit, maupun eksplisit ke eksplisit. Kemudian aplikasi di level individu. Aplikasi pengetahuan untuk individu dapat dilakukan dengan menggunakan taksonomi pembelajaran Bloom. Yang kedua itu task analysis, ya. Ini merupakan aplikasi level individu, ya. Apa yang dimaksud dengan Bloom? Bloom itu membuat skema hierarki pengetahuan yang dibedakan atas yang pertama domain psikomotor, domain afektif atau perilaku, dan domain kognitif merupakan domain dari pengetahuan. Pembelajaran di level atas akan sangat tergantung pada pencapaian di level bawahnya. Jadi biasanya yang atas itu kan yang berbagi pengetahuan, ya, maka pembelajaran yang ada di level atas itu sangat tergantung dari pencapaian level bawahnya. Kemudian apa itu domain kognitif? Domain kognitif itu adalah yang paling umum digunakan. Pembelajaran di level atas akan sangat tergantung pada pencapaian di level bawahnya sama, ya. Domain cognitivity adalah domain pengetahuan, ya. Level pembelajaran domain kognitif itu yang pertama ada knowledge atau mengingat sesuatu, pengetahuan itu diingat, ya. Kemudian comprehension, menangkap atau memahami arti sesuatu. Yang ketiga ada application, menggunakan sesuatu dalam situasi konkret. Yang keempat analisis, yang merupakan memecahkan sesuatu menjadi material pembentuknya. Yang kelima ada sintesis, menyusun bagian-bagian menjadi satu. Yang keenam evaluation, menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ini merupakan domain dari pembelajaran kognitif, domain kognitif maksud saya. Kemudian ada domain afektif, meliputi sikap di mana kita berhubungan dengan hal-hal yang bersifat emosional, seperti perasaan, nilai, apresiasi,
antusiasme, motivasi, dan perilaku. Afektif ya, domain yang berasal dari perasaan yang bersifat emosional ya, seperti perasaan tadi. Apresiasi, contohnya apa? Misalnya apa seseorang seorang IO ya, event organizer itu melihat mereka mau membuka atau melaksanakan konser kedua dari suatu band misalnya. Nah, mereka belajar dari antusiasme di konser pertama itu seperti apa? Apakah layak jika mereka melakukan konser lagi, membuka konser kedua. Jadi belajar dari antusiasme para penontonnya. Itu bisa diambil keputusan apakah yang kedua ini bisa dilaksanakan atau tidak konsernya. Kemudian kategori utama dari domain afektif, receiving fenomena, kewaspadaan mau mendengar ya. Kemudian ada responding to fenomena yang merupakan partisipasi aktif sebagai pembelajar. Kemudian ada valuing, nilai seseorang melekat pada perilaku. Yang ada organization, mengorganisasi nilai ke dalam prioritas. Dan yang kelima ada characterization, yang memiliki sistem nilai yang mengatur perilaku. Kemudian ada domain psikomotor. Apa itu domain psikomotor? Yang meliputi pergerakan fisik, koordinasi dan penggunaan keahlian motorik. Pengembangan keahlian membutuhkan latihan dan diukur dalam hal kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, atau teknik eksekusi. Jadi pengetahuan yang kita ambil dari pergerakan fisik ya, keahlian motorik yang dapat terlihat dari seseorang. Kategori utamanya apa? Yang pertama ada perception, yaitu mampu melakukan pergerakan ya. Set, kesiapan bertindak. Kemudian ada guide, response, melakukan imitasi atau trial and error. Nah, jadi yang keempat ada mekanisme, menjadi kebiasaan. Yang kelima ada complex overt response, pola pergerakan kompleks. Yang keenam ada adaptation, dan yang kelima ada origination ya, menciptakan pergerakan baru. Task analysis. Apa itu task analysis? Nah, di sini kita akan di mata kuliah IMK ya. Jadi task analysis itu mempelajari apa yang harus dilakukan analis. Menurut tindakan spesifik yang harus diambil dan atau proses kognitif apa yang harus digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, task analysis ini dilakukan dengan menggunakan task decomposition. Apalagi task decomposition ini? Task decomposition ini dapat diartikan yang pertama itu identifikasi tugas yang akan dianalisis. Nah, jadi kita mencari pengetahuan itu terstruktur seperti itu ya. Yang pertama, kita identifikasi dulu tugas yang akan dianalisis, pengetahuan yang akan kita analisis. Yang kedua, dipecahkan menjadi 8 subtugas. 4-8 subtugas ya. Yang ketiga, gambarkan subtugas dalam diagram untuk memastikan kelengkapannya. Yang keempat, tentukan tingkat detail yang akan dikomposisi. Yang kelima, proses dekomposisi dengan memperhatikan konsistensi penomoran, periksakan hasil analisis kepada orang yang paham akan tugas maksudnya, tetapi tidak terlibat dalam proses analisis. Nah, ini merupakan tahap-tahap dari task decomposition. Merupakan bagaimana cara kita melakukan analisis dari sebuah pengetahuan yang kita inginkan ya. Kemudian aplikasi di level kelompok dan organisasi. Aplikasi pengetahuan untuk kelompok dan organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan KMS atau Knowledge Management System. Ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu ada knowledge.
reuse, dan yang kedua adalah knowledge repository. Knowledge reuse ini knowledge yang digunakan kembali, pengetahuan yang digunakan kembali, dan yang kedua adalah knowledge yang disimpan dalam sebuah database. Bisa diartikan seperti itu. Apa karakteristik KMS ini? KMS ini mendukung komunitas di antara berbagai user, koordinasi aktivitas user, kolaborasi di antara kelompok user untuk kreasi, kemudian modifikasi dan diseminasi produk. Yang keempat, kendali proses untuk memastikan integrasi dan melacak progres project. Nah ya, jadi KMS ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa di dalam organisasi. Dia dapat mengkomunikasikan antar user ya. User satu berbagi dengan user yang lainnya. Kemudian dapat mengendalikan proses untuk memastikan integrasi dan melacak progres project. Jadi dia dapat memastikan, dapat mengintegrasi, menghubungkan ya berbagai pengetahuan yang ada. Support dari KMS ini. KMS memberikan dukungan terhadap beberapa fungsi informasi seperti acquiring dan indexing atau capturing dan arsip. Jadi KMS ini mempunyai bermanfaat untuk menangkap pengetahuan dan dapat diarsipkan ya di dalam aplikasi itu sendiri. Kemudian finding dan accessing. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya di dalam KMS itu, di dalam aplikasinya itu kita dapat melakukan indexing, kemudian acquiring, kemudian menciptakan pengetahuan dan diarsip pengetahuan itu. Kemudian kita dapat mendapatkan pengetahuannya melalui akses, kemudian creating atau membuat pengetahuan, annotating, kemudian combining, collecting, modifying, dan tracking. Nah, ini bisa dikatakan merupakan tool-tool yang ada yang bisa digunakan, bisa ditambahkan dalam sebuah aplikasi knowledge management. Kemudian ada knowledge reuse. Melibatkan mengingat dan mengenali kembali sesuai dengan taksonomi Bloom. Dimulai dengan formulasi pertanyaan apa yang dicari, kemudian proses penentuan lokasi, kemudian lalu pemilihan, dan terakhir itu diaplikasikan. Ini tujuan dari knowledge reuse ya, atau pengetahuan yang digunakan kembali. Kemudian peran dan proses dari knowledge reuse ini, knowledge producer yang membuat dan mendokumentasikan pengetahuan, kemudian knowledge intermediary yang menyiapkan pengetahuan untuk di-reuse. Kemudian ada knowledge reuser yang membutuhkan pengetahuan. Kemudian ada knowledge repository. Biasanya dalam bentuk intranet atau portal yang menjaga, mengelola, dan mengontrol memori organisasi. Kemudian yang kedua berisi lebih dari sekedar dokumen, data, dan record. Yang ketiga, campuran kombinasi dari pengetahuan tacit dan eksplisit. Nah, knowledge repository adalah pengetahuan yang disimpan dalam sebuah database, maksudnya seperti itu. Jadi knowledge yang disimpan dapat berupa tacit knowledge dan dapat berupa explicit knowledge juga. Berisi dari sekedar dokumen, data, dan lebih dari dokumen ya, data atau record. Jadi knowledge repository ini bisa berupa video, bisa berupa audio, seperti itu ya. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan untuk materi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.